warahmatullahi Bertemu wabarakatuh. lagi dengan saya, Amri Pamungkas. Kali ini saya bersama 3 narasumber dari warga Sidodadi Sembayat Gresik. Kali ini kita ngobrol santai, bercerita tentang kisah misteri yang mereka alami ataupun dialami oleh warga di wilayah Sembayat, yaitu tentang cerita belasan tahun kemarin yang lalu dengan pembuatan karnaval bentuk Nyi Blorong. Jadi pengalaman daerah salah satu kampung di wilayah Sembayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Haris ya, Ya. Haris. Mas siapa Mas? Mas Imron sama Mas Imam. Sehat Mas? Alhamdulillah. Sehat. Hari ini kita bercerita tentang kisah misteri ya Mas ya. Jadi saya sedikit mempunyai mengajukan pertanyaan tentang pengalaman yang ada di kampung Sidodadi. Jadi informasi yang beredar dulu Mas ya, dulu itu katanya salah satu kampung di wilayah Sembayat termasuk Sidodadi sini pernah membuat karnaval untuk Nyi Blorong. Ya. Terus dari pengalaman Mas sendiri itu bagaimana awalnya itu kok mempunyai ide membuat Nyi Blorong itu gimana, Mas Haris? Dari pertama dulu itu kita rencana itu dari orang bertiga ini. Ya gimana caranya buat kerajinan ini, ternyata punya ide Nyi Blorong itu, Pak. Nyi Roro Kidul itu. Ada cerita aneh-aneh yang waktu pengerjaan dulu itu. Yes. Bisa dijelasin Bapak Imam yang Ya gimana Bapak Imam? Itu gini kan dulu itu kan kita itu kan ketika ini kan sering mempunyai ide yang menarik atau yang gimana gitu. Nah, terus kebetulan kita bertiga itu mempunyai ide buat Nyi Blorong. Nah, terus pihak warga, pihak remaja itu setuju. Nah, gitu. Nah, terus masalah kayak pembuatan itu lebih misteri lagi. Itu dari segi pembuatan. Itu kira-kira tahun berapa Mas Imam? Perkiraan ya tahun 2006-2007 kalau nggak salah. 2006-2007. Ya. Terus dari mulai awal pembuatan itu seperti apa kok sampai banyak cerita beredar itu ada banyak warga yang kesurupan ya? Iya, banyak. Gimana ceritanya? Jadi gini, dulu itu waktu pembuatan banyaklah yang macam-macam, misalnya ada yang kesurupan, bahkan gangguan, bahkan yang membuat finishing pengecatan Nyi Blorong itu, bahkan yang ngecat pun takut, bahkan nggak mau nerusin pengecatan itu. Itu katanya ditungguni ular, ular besar. Ular besar. Dia lari nggak mau. Terus dia kita teman-teman rembukan, gimana ini kok jadinya gini. Terus dia ya orang-orang dulu lah, orang tua-tua gitu, ini aja dibuatkan pangayam apa gimana. Oh itu sebahasa ritual itu ya berarti ya? Iya. Pangayam itu kan ya mungkin mungkin orang yang tahu tentang misteri kayak gitu, kayak Nyi Blorong, mungkin itu ada minta sesajen atau apa kan gitu. Itu minta dibuang di Bengawan Solo sini dekat desa Sembayat sini. Itu banyak. Jadi warga sini ada juga anak cewek itu ya kena kesurupan, kayaknya itu seperti ya kayak putri-putri gitu, nari sendiri, minta renting bunga melati. Jadi kita pesankan, kita cari. Itu
waktu kesurupan itu pas malam hari atau gimana? Pas malam. Itu pas kalau nggak salah itu malam Jumat. Itu lampu mau ngecat itu lampu daerah Sembajuni mati semua. Ya itu terus terjadi ada yang anak-anak remaja ada yang kena. Itu ada orang-orang luar yang kesini mau minta air atau apa gitu biar kayaknya itu hidup gitu loh. Kesannya itu hidup. Jadi kadang orang lewat sini kan juga jalanan orang-orang apa mau ke pasar atau apa itu Yang terutama itu anak kecil-kecil. jadi kesannya lihat Kayaknya itu pada sakit ketakutan gitu, minta diraupi kerajinannya itu, minta air, minta apa. Ketakutan lihat kerajinan itu. Ya, itu kan awal proses pembuatan. Iya. Terus ketika terjadinya seperti itu masih dilanjutkan atau dihentikan? itu Dilanjutkan. Tetap dilanjutkan. ya tetap apa asli sampai lanjut tetap tapi pada waktu itu ya sempat komunikasi Ya, maksudnya orang tetap tua. rapat-rapat dulu gimana ini dirubah kayak apa atau apa kan. Akhirnya ya lanjut. Jadi hal itu termasuk menggegerkan desa ya. Iya. Ya, termasuk menggegerkan desa. Apakah dengan kejadian itu warga kampung sini itu merasa panik? Ya, Pertama panik semua. Pertama-tama ya panik. Terus kan ada kan orang-orang tua yang semacam agak pintar lah. Terus nggak apa-apa, wis belikan gini, belikan itu, gitu. Jadi kita itu nggak terlalu panik gitu loh. Terus akhirnya bisa dilanjutkan sampai ini karnaval itu. Ada yang katanya minta minyak apa itu ya kita belikan kita. Walaupun itu kan cuma sekedar apa ya kerajinan atau patung atau apa kan, tapi kan kayaknya itu kalau orang yang ngelihat itu kayaknya hidup. Kayak ular temenan. Kayak ular sungguhan. Ular kepala manusia sungguhan. Itu masih berapa persen? 50% lah. Itu sebagian ada yang dicat. Itu orang yang ngecat lari, nggak mau. Pada dasarnya kan ya banyak orang, cuma dia yang tahu sendiri tentang apa ularnya itu katanya besar sebelahnya. Itu sampai beberapa hari nggak mau ngecat. Hampir nggak mau terusin. Pernah nggak sampai berpikir ketika kejadian seperti itu tukang ngecatnya ya? Iya. Berpikir, wah kamu bujuk itu ngarah lah. Berarti berpikir nalar itu nggak percaya gitu. Pernah ya? Ya pernah. Kan soalnya kan kita juga kan nggak ngelihat. Yang lihat kan yang bersangkutan kayak yang ngecat atau apa, ada orang lewat katanya hidup itu ya cerita bilang dari orang-orang, dari warga-warga yang komplain ke kampung sini. Anak kecil banyak yang sakit sawanan lah kalau bahasa desa sini bilangnya itu sawan. Jadi minta air, minta raupi kerajinan itu. Di situ awal mulanya dinyatakan misteri itu gitu. banyak kejadian aneh-aneh. Tukang catnya dibujuk. Pertama ya nggak mau. Terus beres, nanti ada yang nangani gitu. Nggak apa-apa, nanti ada yang nangani masalah itu. Oke, terus gini aja, wes dicat siang apa pagi, pokoknya nggak malam gitu. Terus minta ditungguin. Terus yakin bahwa percaya itu sendiri gitu. Ya dari warga sini itu ada yang kerasukan nari-nari itu sampai minta bunga-bunga melati. Jadi dengan kejadian itu banyak kejadian lah. Apakah ada salah satu warga yang sempat melarang? Ada juga. Namanya warga kan jelas pro kontra kan. Iya. Ada yang bilang nggak usah diteruskan, ada yang nggak apa-apa kan, cuma kerajinan aja kan. Tapi ya itu efeknya kan. Itu kan harinya udah dekat, nggak mungkin lah kita bisa merubah atau lagi nggak mungkin. Terus akhirnya ya diterusin. Tapi dengan itu maksudnya itu ada yang orang-orang pintar lah gitu loh, maksudnya itu ingin orang-orang pintar. Jadi setelah ada yang seperti itu, ketika hari hanya gimana? Ya tetap lanjut.
tetap Nah, lanjut jalan. tetap orang yang begini itu tetap siaga. Gitu. Iya. Ya banyak juga yang orang penonton, yang Penonton, orang-orang lain kesurupan. itu banyak ya minta Ya, ini. itu Kita siapkan lihatnya memang itu minta. kayak hidup Jadi waktu pas karya karnaval itu. jadi seperti penonton lihat ataupun bawa anak kecil harus diraupi air ya. Iya, kalau minta. minta. Kalau minta Jadi kita banyak siapkan. yang takut, jadi Banyak takut. kita lewat pun Penonton penonton banyak yang takut, banyak yang histeri jerit gitu, takut. Itu enggak satu dua ya. Nggak satu dua. satu Banyak dua. ya. Banyak. Orang-orang luar yang Orang nonton di Jadi jalan-jalan. besoknya habis hari H karnavalan itu banyak orang kedatangan di sini Masih minta banyak. sawanan Minta gimana air, kalau itu. bahasa sini namanya itu, anak kecil-kecil itu. Kan nggak tahu juga kan mitos itu kan kalau kita sendiri kan nggak pernah mengalami jadi kan nggak tahu kan gitu. Katanya ada orang-orang yang tahu katanya kan ini buat kerajinan ini kayak mie blorong ini kan wilayah pantai selatan kan gitu. Katanya ada yang di Bengawan Solo ini kan buaya putih kan katanya itu kan dulu nggak tahu ceritanya cuma ada yang apa bentrok gitu loh nggak apa nggak iya jadi itu mungkin kan ada gangguan-gangguan dari situ katanya ada orang-orang yang ngerti kayak gitu. Kalau kita bertiga kan intinya kan kita buat kerajinan yes gimana apa ceritanya atau apa kan menjunjung sejarah kan gitu. Pada dasarnya dulu kan ada kayak gini kan gitu. Ya mitos-mitos kan kita kan nggak seberapa tahu kan gitu. Jadi dengan adanya hal tersebut akhirnya kepercayaan warga semakin kuat dengan mistis. Iya. Mistis. Terus untuk selanjutnya membuat apa lagi ketika ada seperti itu? Ya kalau warga pada waktu itu ya akhirnya untuk tahun ke depan kan di sini kan tradisinya kan setahun sekali. Jadi kayak adat gitu. Jadi budaya. Jadi setiap tahun mesti ada. Itu ya diikuti semua warga, tua, muda, anak-anak semua ikut semua. Ini kan anjuran dari warga-warga kalau bisa jangan buat gitu lagi. Yang lain gitu. Lagi. Soalnya kan nantinya dari pihak warga sendiri atau luar desa Sembaya kan nggak enak lah. Minta air kayak ini kan banyak yang takut gitu. Itu anjuran dari warga, apalagi dari ketua RT kita. Kalau bisa buat kedepannya karnaval, kalau bisa jangan kayak gitu lagi. Yang biasa-biasa, contoh kayak komodo, kayak hewan-hewan iguana gitu. Soalnya kan habis itu kan kita kan buat bermacam-macam kan sering kan, misalkan apa itu iguana pernah, terus apa itu pernah. Jadi dengan hal kejadian itu akhirnya membuat warga itu sudah mental itu sudah trauma ya. Iya, trauma. Iya. Takutnya kan apa nanti imbasnya ke warga sini atau orang-orang di luar sini kan yang melihat itu kan gitu. Biar soalnya kan nggak ada masalah. ini satu lagi kan pas pembuatan mie blorong waktu karnaval, itu kan dulu itu kan ada yang jadi mie blorongnya. Nah itu kebetulan ada anak satu perempuan yang berani betul memang betul berani. Dari pihak yang lain, maksudnya itu dari RT sendiri, nggak ada yang berani. Siapa yang mau jadi blorongnya siapa? Nah kebetulan ada satu dari teman kita juga lah, satu tamu dari berani. Seperti macaknya. Iya. Pakaiannya dari baju apa, sama seperti pokoknya persis lah. gitu. Ya itu juga teman kita yang jadi Nyi Blorong itu yang apa perannya yang sama dengan Nyi Blorong itu ya gitu. Pernah kesurupan juga minta apa bunga melati. Ya itu loh yang tak sebutkan di tadi yang minta ronce. Tadi nari-nari. dia tuh punya permintaan kayak gini. Belikan ini. Belikan apa bunga melati yang dironce ini berapa biji atau apa, minta minyak ini gitu ngomong. Jadi seolah-olah ya mungkin kerasukan ya gitu. Ya kita tetap carikan kita turuti lah. Ya minta apa kita turutin, kita berikan gitu. Jadi ya dulu itu kan gini, syukur-syukur ada yang mau gitu loh, maksudnya mau jadi blorong gitu.
dulu kan rencana kan itu ular itu kan berkepala berbadan manusia kan gitu, Niflorum itu. Nah, itu kan rencana dulunya itu nggak patung aslinya. Ular terus dimasukin orang jadi segini biar kelihatan itu. Berhubung sebelum itu kejadian aneh-aneh, akhirnya nggak ada yang mau masuk jadi ke ular itu kan. Akhirnya ya kita buatkan Dari model patung. kayak patung gitu. Itu pun ya, orang-orang lihatnya seperti Kayaknya itu. kayak itu. Jadi pernah nggak berpikiran membuat hal yang menantang lagi ke depannya? Kalau kita sih menurut warga aja. Kalau warga itu mengajukan obat ini aja gini buat sensasi yang baru kayak dulu lagi, ya kita manut. Soalnya kita itu mesti punya ide-ide yang menantang itu punya. Cuma ya kita serahkan warga juga kan. Dulu ya pernah kita buat Masjid Demak Wali Songo itu. Ya ada Wali Songo ini Sunan ini Batin ini. Ada semua Wali Songo. Jadi kayak masjid, iya masjidnya Demak itu bongkar pasang jadi cakak sendiri ya. Kesannya kayak yang di film-film itu kayak kita bawa baloan untuk cakaknya masjid atau apa itu sempat. Tapi ya nggak ada kejadian aneh-aneh. Nggak ada masalah aneh-aneh. Di waktu kita buat kerajinan Nyi Roro Kidul ular kepala manusia itu juga ada temanya. Temanya itu yaitu ada orang yang kaya raya mendadak. Ya yes, kayak gitu, kayak pesugihan ya. Pesugihan, ceritanya pesugihan ambil pesugihan. Ceritanya dulu gitu ada temanya. Dibantu oleh iya, jadi ada ya buat yang buat tumbal juga dulu ada anak kecil-kecil. Jadi terus ada warga yang kaya raya. Itu temanya dulu gitu pas waktu atraksi. Jadi ada retrutannya gitu. Setiap kita buat karnaval itu kan mesti ada ceritanya, alur cerita. Tema. Buat ini harus ada temanya. Harus paham sejarah. Iya. Harus nyambung gitu loh sama kerajinan yang kita buat. Gitu loh. Misalkan buat ini ya harus nyambung. Meskipun ada jogetan atau ada tarian harus nyambung. Intinya itu temanya pesugihan. Jadi ya kemarin ya anak kecil-kecil ya dipacai kayak tuyul, bawa uang mainan. Jadi potong gondol ya kayak pempes gitu, anak kecil-kecil warga sini. Di awalnya itu kan menghibur kan. Iya. Memeriahkan desa ya. Desa. Tapi nggak nyangka dengan adanya gaib yang masuk itu ya. Mistis itu. Jadi kawan-kawan, inilah penjelasan dari pengalaman 3 warga yang dulunya membuat karnaval berbentuk patung Nyi Blorong. Jadi memang hal itu yang menurut saya, sepengetahuan saya, jangan pun patung, gambar pun pasti ada rohnya. Nah, gitu. Kemungkinan dalam pembuatan itu karena sebelumnya tidak dilakukan dengan ritual ya Mas. Iya. Jadi apa itu fungsinya ritual? Karena ritual itu tidak lain kita meminta izin, ibaratnya kula nuwun ataupun pamit kalau orang Jawa itu. Kalau di sini ada hajatan dan izin untuk menyerupai membuat patung serupa Nyi Blorong. Jadi sebelumnya memang awalnya nggak ada ritual untuk itu ya. Cuma kita kan 17 Agustus itu. Jadi memang tradisinya berpikir positif ya waktu itu ya. Memang dulu kita itu buat nggak punya pikiran yang aneh-aneh. Buat gitu ada temanya, alur ceritanya gini. Nah terus kita itu nggak punya menikung ini kan. Di situ misalkan ada usulan nggak punya macam itu. Kan patung kan gitu. Patung gitu. Berhubung mulai pengerjaan itu ada yang aneh-aneh lah, itu baru kita nyari orang yang semacam orang pintar lah. Jadi seperti itu kawan, ketika kita dimanapun kita berada, jangan lupa kita tetap
assalamualaikum ataupun berpamitan, ulun nuwun. Dalam intinya bahasanya kita berpamitan sebelum kita melakukan hal-hal yang kita buat. Ini cerita dari 3 warga yang mana dulunya ada maupun budaya yang sudah lama ya budaya Tradisi ya. sudah tradisi. Jadi tradisi di Desa Sembayat Gresik ini dari dulunya nggak ingat ya tahun berapa ya. Iya. Itu sudah tradisi setiap Tahun tahun pada tanggal 17 Agustus ya. 17 Agustus. Tujuannya untuk memeriahkan hari kemerdekaan, diadakan karnaval tiap tahunnya. Karnavalnya yaitu berupa bermacam-macam patung maupun kesenian dan kerajinan. Jadi inilah cerita 3 warga yang mengalami hal misteri waktu proses pembuatan patung Nyili Blorong. Yang mana Nyili Blorong memang sudah ada sejarahnya sejak dulu ya. Jadi itu saja cerita singkat kita. Saya Ki Amri Pamungkas bersama 3 warga Sidodadi Sembayat. Matur suwun Mas, terima kasih atas penjelasannya singkat. Semoga di Desa Sembayat acara kedepannya bisa lebih memeriahkan dengan kondisi yang tetap positif ya Mas. Untuk memeriahkan hari kemerdekaan 1945.